kembali dalam program edukasi promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sucanegoro Wonosobo. Bersama saya Dr. Delima, dan sudah ada bersama saya juga pemateri yang luar biasa, yaitu Dr. Aris Budiarso, spesialis kulit kelamin. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Delima, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ya. Dokter sehat dok? Alhamdulillah, sehat selalu ya. Ya, beliau adalah dokter spesialis kulit kelamin di RSUD KRT Sucanegoro Wonosobo. Dalam rangka memperingati Hari Kusta Sedunia yang jatuh pada tanggal 30 Januari setiap tahunnya, program promosi kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sucanegoro pada hari ini akan membahas mengenai penyakit kusta atau bahasa lainnya penyakit lepra, atau yang lebih kerennya lagi morbus Hansen ya, itu ya dokter. Betul, ya. Betul. Jadi selama 5 menit ke depan saya akan memandu teman-teman bersama Dr. Aris untuk sama-sama merefresh ya tentang apa itu penyakit kusta, gejalanya, dan semua hal tentang penyakit kusta, sehingga kita bisa lebih aware ke depannya ya. Ketika ada yang di sekitar kita yang mungkin mengarah kepada penyakit kusta itu sendiri. Ya, baik dokter, sebelum kita masuk ke poin utama ya dok, mungkin seperti umumnya kita harus mengetahui dulu dasarnya ya dok. Jadi mungkin dari pengertiannya dulu ya dok ya, sebenarnya apa sih penyakit kusta itu? Penyakit kusta ini suatu penyakit infeksi ya, penyakit infeksi yang berlangsung lama atau kita sebut infeksi kronis dengan penyebab bakteri. Nama bakterinya Mycobacterium lepra ya. Penyakit ini juga disebut penyakit lepra atau tadi sudah disebutkan dalam pengantar penyakit morbus Hansen. Penyakit ini berkembang sangat lambat. Jadi ketika seseorang terinfeksi, maka tidak seperti penyakit zaman sekarang ya, corona yang semua 2 minggu langsung kena. Nah ini bertahun-tahun, bahkan ada yang bilang 5 tahun itu baru bisa muncul gejala setelah terjadinya penularan. Jadi penyakit ini, bakteri Mycobacterium lepra ini menyerang kulit pertama, yang kedua menyerang saraf. Sarafnya hanya saraf tepi, tidak pernah menyerang otak. Jadi saraf tepi itu saraf yang di luar otak ya. Menyerang saraf, kulit, saraf, kemudian juga bisa menyerang mukosa dan organ-organ dalam yang lain seperti mata, ginjal, saluran napas dan sebagainya. Dok, kemudian mungkin kita akan bertanya-tanya ya dok. Sebenarnya sejak kapan sih penyakit kusta ini sudah ada, atau bagaimana sejarahnya seperti itu? Dan kemudian untuk situasi daripada penyakit kusta ini, baik itu di dunia, di Indonesia, terkhusus di Wonosobo itu sebenarnya sekarang keadaannya seperti apa ya? Penyakit kusta ini, Dr. Delima, sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi tidak seperti penyakit-penyakit lain yang baru ada sekarang, seperti DHF, corona kan baru saja terjadi. Sementara penyakit lepra sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Bahkan sudah dikenal itu sekitar 300 sebelum Masehi itu sudah ada. Dalam catatan sejarah itu banyak diceritakan bahwa di beberapa peradaban itu sudah ada penyakit kusta. Dan penyakit kusta ini berlangsung sampai saat ini. Jadi sudah berbagai ilmuwan, berbagai profesor, dokter dan lain-lain meneliti kusta, tapi sampai hari ini kusta belum hilang juga dari Indonesia. Sekarang kusta disebut penyakit yang terlupakan atau neglected skin diseases. Jadi salah satu penyakit yang terlupakan. Nah, kondisi di dunia sendiri, jadi di dunia ini terutama terjadi di daerah-daerah tropis dan subtropis dan di negara-negara yang berkembang. Jadi negara yang menduduki kusta pertama itu, ranking pertama itu India dengan kasus banyak ya. Kemudian secara yang nomor 2, negara yang terbanyak kedua adalah Brasil. Dan Indonesia ternyata juara ketiga dalam hal penyakit kusta. Nah, di dunia ini sekitar 2 juta orang saat ini, 2 juta orang itu menderita kecacatan, cacat karena lepra ya. Di dunia sekitar 1.600-an kasus baru per tahun. Kemudian di Indonesia sekitar
15 sampai 16 ribu kasus setiap tahun ditemukan kasus baru. Di Wonosobo sendiri tadi ditanyakan bagaimana kondisi di Wonosobo. Wonosobo setiap tahun kami menemukan kasus sekitar 10 sampai 15 kasus baru. Itu kasus baru ya. Jadi rata-rata 1 bulan 1 kasus ditemukan 1 kasus lepra baru di Kabupaten Wonosobo. Belum kita juga merawat pasien-pasien yang lama yang terjadi cacat, sudah berobat tetapi masih ada gejala-gejala kecacatan. Jadi setiap hari, hampir setiap minggu lah, setiap minggu kami punya pasien baru di Poliklinik Universitas Langit Rumah Sakit Wonosobo ini. Berarti memang kasusnya itu masih cukup banyak ya dokter ya? Banyak, di Wonosobo masih banyak. Nah, sekitar kita merawat mungkin sekitar ada yang sedang dalam pengobatan sekitar mungkin ada 10 sampai 15 orang masih dalam pengobatan di Wonosobo ini. Jadi sebenarnya bagaimana sih dok untuk cara penularan daripada penyakit kusta ini? Dan kemudian kalau misalnya baru kita terinfeksi, biasanya ada tanda dan gejala apa yang bisa muncul? Oh ya, terima kasih. Jadi kusta ini paling sering menular melalui napas. Jadi di dalam jaringan saluran napas itu terjadi koloni bakteri Mycobacterium yang banyak di hidung, di saluran napas, sehingga ketika kita berbicara seperti ini bisa terjadi penularan. Nah, siapa yang tertular? Yang tertular biasanya adalah orang yang kontak erat dengan penderita kusta. Misalnya keluarga yang setiap hari berkumpul, ya itu mudah terjadi penularan. Oleh karena itu, ketika ada satu kusta di dalam satu rumah, anggota keluarga lain harus diperiksa juga. Kemudian penularannya bagaimana? Jadi ketika seseorang masuk kuman kusta itu tidak selamanya akan tertular. Contoh saya sendiri lah, saya sudah tertular karena setiap minggu kontak dengan orang-orang kusta ya. Tapi alhamdulillah saat ini tidak tertular. Nah, dari 100 orang yang tertular yang kontak dengan kuman kusta, hanya kira-kira 5 orang yang muncul gejala. Dari 5 orang itu yang bergejala berat hanya 1. Kira-kira yang 4 orang itu gejala ringan dan akan sembuh sendiri, namanya infeksi subklinis. Jadi kusta ini walaupun disebut penyakit menular, tetapi penularannya sangat rendah. Jadi penyakit menular yang paling tidak menular itu kusta. Jadi tidak perlu takut terhadap kusta. Jadi kalau kontak dengan orang kusta, tidak perlu takut, tidak selalu menular. Jadi kemungkinan penularannya memang sedikit. Jadi gejalanya tadi ditanyakan dokter Delima. Jadi karena dia menyerang kulit dan saraf, tentu gejalanya pertama pada kulit. Ada namanya kelainan kulit. Pertama bisa berupa bercak. Bercak itu bisa putih, bisa merah, bisa hitam, bisa rata, bisa menonjol. Bercak. Nah, yang khas dari kusta ini, bercaknya itu tidak gatal, tidak nyeri, dan yang penting lagi tidak kerasa. Kalau dicubit tidak kerasa, diolesi kapas tidak kerasa, bahkan ditusuk jarum pun kadang-kadang tidak merasakan apa-apa kalau anestesinya sudah berat. Itu gejala yang pertama dan kedua ya. Nah, gejala yang ketiga itu ada pembesaran saraf. Jadi kalau diraba sarafnya yang tadinya mungkin sebesar kabel listrik gitu, kabel charger HP bisa menjadi sebesar jari. Ya, itu sangat khas pada lepra. Jadi saya ulangi, ada bercak yang mati rasa, kemudian ada pembesaran saraf. Nah, kalau datang ke rumah sakit Sejonegoro tentu akan dicek apakah ada bakterinya ada. Jadi nanti diambil pemeriksaan bakteri, dikirim ke lab, nanti bisa ketahuan kalau lepra itu ada bakterinya. Dan sekalian klasifikasinya barangkali ya. Jadi dokter Delima ketahui bahwa kusta itu
WHO membagi dua, jadi ada yang pauci basiler atau yang disebut kusta ringan lah kita gampangnya. Jadi dari seluruh tubuh itu hanya kira-kira hanya kurang dari 5 bercak, itu disebut pauci basiler, dan yang lain yang berat yang banyak alisinya disebut multibasiler. Itu dokter terima. Ya. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya apa sih dok hal-hal yang merugikan ketika kita itu terkena penyakit kusta? Ya, jadi di kusta ini yang paling merugikan apabila saraf terkena, ya. Misalnya saraf di tangan kena, dia terjadi kelumpuhan pada otot-otot, terjadi mati rasa, sehingga dapat menimbulkan cacat. Ya. Cacatnya bisa terjadi kelumpuhan tangan yang susah digerakkan, kaki yang susah digerakkan sehingga kalau jalan juga agak pincang. Kemudian karena dia mati rasa, tangan dan kaki apabila menyentuh benda tajam atau terkena benda-benda yang tajam, maka dia akan tidak terasa. Yang sering terjadi misalnya dia masak, perempuan masak, ini kena panas dari kompor atau dari apa, dia nggak terasa atau terjadi luka. Begitu juga ketika seorang petani terkena kusta, dia ke sawah tanpa pelindung kaki yang cukup, dia akan terjadi perlukaan juga. Jadi kerugiannya adalah kecacatan. Cacat itu bisa karena kelumpuhan otot maupun ada trauma ataupun kena benda tajam pada tempat-tempat yang tidak berasa. Gitu dokter. Nah, kalau misalnya untuk pengobatan itu bagaimana dokter? Ya, jadi kita nggak usah khawatir kalau dia terdeteksi dini. Makanya deteksi dini ini penting. Baru ada bercak yang mati rasa dengan jumlah yang sedikit, belum melibatkan saraf, ini bisa sembuh secara total. Jadi pasien-pasien kami yang datang awal dengan gejala-gejala ringan itu sekarang sudah seperti orang biasa, seperti orang normal, tidak ada gejala sisa. Nah, pengobatan ini untuk gejala yang berat ini yang agak susah, biasanya terjadi kecacatan. Nah, pengobatan kusta itu dibagi dua, kusta yang ringan yang disebut pauci basiler itu pengobatan 6 bulan. Yang berat, yang multi, yang banyak sekali terjadi lukanya, itu pengobatannya selama 1 tahun dengan obat-obat paket yang sudah standar dari WHO. Dan pengobatan ini gratis, diobati di puskesmas secara gratis. Nanti puskesmas bekerja sama dengan kami untuk mengobati penyakit kusta. Untuk obatnya bisa diambil di puskesmas, dan untuk perawatan apabila ada penyulit bisa dikirim ke rumah sakit. Gitu. Baik dok, kalau misalkan cara untuk mencegah atau mengurangi cacat pada pasien kusta itu bagaimana ya? Ya, ini yang penting. Jadi ini perlu diperhatikan juga, menghindari cacat atau mencegah. Jadi mencegah itu tentu menjaga kondisi tubuh ya, dengan gizi yang baik, dengan peningkatan imun yang baik, olahraga dan sebagainya, hygiene ya, hygiene di rumah. Juga deteksi dini penderita kusta. Apabila seseorang merasa ada bercak yang mati rasa, nah segera datang ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat. Itu yang pencegahan terbaik itu. Kemudian untuk menghindari cacat ya sama saja, jadi harus pengobatan sejak dini apabila ada gejala yang disebutkan di awal tadi, dan disiplin dalam pengobatan. Tentu saja kerjasama dari pasien dan petugas kesehatan yang sudah terlatih. Kami sudah sering ketemu dengan petugas dari puskesmas, itu membicarakan soal bagaimana mengobati, bagaimana mencegah. Itu kita sudah lakukan, hampir setiap tahun kita ada pertemuan di dinas kesehatan untuk melakukan hal ini. Saya kira itu saja ya untuk pencegahan. Saya ulangi lagi, jaga kesehatan tubuh, deteksi dini, dan disiplin dalam pengobatan. Baik, demikian informasi dan edukasi yang kami berikan pada hari ini. Sebelum mengakhiri, izinkan kami mengucapkan Selamat Hari Kusta Sedunia. Semoga sahabat sedulur
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.